Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di podcast santuy bersama dengan kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di podcast kami kali ini. Dan selama 10 menit ke depan, kami akan menemani kegabutan kalian. Tapi sebelum memulai podcast ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Widya Rahma dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya sebagai host yang akan menemani jalannya podcast pada malam ini. Dan nggak cuma saya aja, di sini saya bersama teman-teman saya yang kece-kece abis, yang dimana nantinya sebagai pembicara dalam podcast kita kali ini. Jadi teman-teman juga harus kenalan dong sama pembicara-pembicara kita yang kece abis. Untuk teman-teman, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Praja dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kenalkan, nama saya Anisha Syahputri Dalimunte dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baik, terima kasih untuk pembicara-pembicara kita yang kece abis sudah bersedia untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi, di sini kita akan melakukan podcast yang santuy-santuy aja, nggak usah yang formal-formal kali gitu. Jadi tema podcast kita kali ini apa sih kalau boleh tahu Bang Praja? Nah, jadi tema podcast kita pada kali ini yaitu memperkokoh pola interaksi sosial antar umat beragama di tengah kehidupan masyarakat. Nah, benar sekali ya teman-teman. Tema kita di podcast malam ini yaitu memperkokoh pola interaksi sosial antar umat beragama di tengah kehidupan masyarakat. Ngomong-ngomong tentang interaksi sosial nih, menurut pembicara-pembicara kita yang kece abis pada malam hari ini, interaksi sosial itu apa sih menurut kalian masing-masing? Kalau menurut saya sendiri, interaksi sosial itu adalah suatu hubungan sosial yang dinamis antara perseorangan, individu maupun kelompok. Nah, kalau menurut pandangan saya, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Atas adanya rasa kebutuhan antara satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah lepas dari interaksi sosial dan tidak akan pernah bisa hidup tanpa peran dari individu yang lain. Nah, jadi itu pendapat saya tentang interaksi sosial. Benar sekali ya, interaksi sosial itu memang erat banget hubungannya dengan pergaulan. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri ya kan, kita juga masih butuh orang lain. Ini saya mau nanya kepada pembicara-pembicara kita pada malam hari ini, bagaimana sih cara memperkokoh pola interaksi sosial antar umat beragama di dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut saya, cara untuk memperkokoh pola interaksi sosial tersebut mungkin dapat dilakukan dengan cara memberi kebebasan kepada setiap anggota masyarakat agar mereka dapat berinteraksi dengan baik secara vertikal maupun horizontal tanpa adanya perantara. Mereka juga dapat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kehidupan yang lebih baik ke depannya. Selain itu, mereka juga dapat memberikan bantuan dalam kehidupan sosial, saling menerima satu sama lain, dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Karena yang seperti kita ketahui bersama, mungkin di dalam suatu lingkungan itu pasti ada saja yang berbeda keyakinan. Maka dari itu, mereka harus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau menurut saya itu dengan untuk cara kita memperkokoh pola interaksi sosial antar umat beragama itu yaitu bisa dilakukan dengan melakukan pola interaksi antar individu dengan individu. Contohnya itu, jika kita berbelanja di pasar, pasti kita akan melakukan yang namanya pola interaksi satu sama lain antara si penjual dan si pembeli. Nah, untuk itu cara lainnya juga ada dengan cara kita memberikan kesadaran kepada diri kita sendiri atau cara kita untuk menerapkan suatu kesadaran satu sama lain dengan cara jika kita bertemu dengan satu sama lain di jalan ataupun di mana saja, kita harus melakukan tegur sapa antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitulah menurut pendapat saya.
Kalau faktor yang melatar belakanginya apa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk faktor mungkin dilatar belakangi oleh pemahaman bangsa Indonesia sebagai negara plural, pemahaman mereka pada ajaran agama mereka masing-masing, dan pandangan hidup rukun yang kemudian mereka jaga dengan baik. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut, seperti ikatan kekeluargaan, saling menghormati, dan menghargai antar umat beragama, serta gotong royong yang telah menjadi kebudayaan masyarakat di sebagian tempat. Nah, kalau menurut saya faktor-faktor yang melatar belakanginya itu adalah seperti faktor keagamaan, faktor pernikahan, dan faktor kerjasama. Nah, untuk faktor keagamaan ini kenapa bisa dijadikan sebagai faktor dalam memperkokoh pola interaksi antar umat beragama di tengah kehidupan masyarakat, karena dengan faktor keagamaan ini pasti di suatu agama itu tidak akan mengajarkan sesuatu hal yang jelek-jelek, pasti melakukan hal yang bisa membuat damai, tentram, dan harmonis. Nah, untuk faktor pernikahan ini tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pernikahan beda agama dapat meminimalisir rasa perbedaan yang ada. Pernikahan beda agama ini pasti dia harus menerapkan pada dirinya untuk keteguhan diri pada suatu agamanya sendiri, dan harus menerapkan pada dirinya sendiri dan dengan pasangannya untuk saling menghormati. Nah, untuk faktor kerjasama ini bisa dilakukan dengan melakukan gotong royong dan kerja bakti. Nah, di situ pasti akan terjalin suatu interaksi antara satu sama lain yang bisa memperkokoh suatu pola interaksi antar umat beragama di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti itulah menurut pendapat saya. Betul sekali sih, apalagi tadi ada disebutin kan pernikahan beda agama. Ini nggak bisa dipungkiri sih kalau pernikahan beda agama ini bisa meminimalisir rasa perbedaan yang ada. Kalau pandangan teman-teman sebagai mahasiswa dan pemuda harapan bangsa agar dapat memperkokoh pola interaksi sosial itu bagaimana? Kalau sebagai mahasiswa, menurut saya mungkin hal utama yang harus dilakukan untuk memperkokoh pola interaksi tersebut adalah adanya peran aktif dari aparatur pemerintah dalam membina kerukunan beragama agar mereka dapat membina masyarakat untuk saling bekerja sama, baik dalam kegiatan gotong royong maupun kegiatan keagamaan lainnya yang mereka selenggarakan, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut bisa tumbuh rasa solidaritas antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Selain itu, mungkin pemerintah desa juga perlu mengadakan program pembinaan dalam rangka pertemuan antara masyarakat muslim dan non-muslim melalui pamong desa, RT maupun RW setempat, sehingga komunikasi mereka pun tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Itu menurut saya. Nah, saya setuju banget dengan apa yang tadi dibilangkan oleh Kak Nisa, bahwasannya ada tentang menciptakan suatu kerukunan di antara umat beragama di ruang lingkup masyarakat. Karena dengan cara meningkatkan kerukunan itu bisa menciptakan toleransi antara satu dengan yang lainnya. Karena kerukunan itu bermakna tentang damai, tentram. Nah, di situ pasti akan mempermudahkan kita, kalau sudah damai dan tentram itu akan memudahkan kita untuk melakukan yang namanya interaksi sosial antara satu sama yang lainnya. Nah, sekian pendapat dari saya. Benar banget tuh yang dibilang Kak Nisa sama Bang Praja. Karena tuh kerukunan adalah salah satu cara untuk memperkokoh pola interaksi sosial antar umat beragama, apalagi tuh khususnya di kehidupan bermasyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast malam ini yaitu bahwa pola interaksi masyarakat merupakan suatu kegiatan bertukar pikiran atau hubungan timbal balik antar masyarakat tersebut.
Interaksi sosial antara masyarakat ini dapat berupa pertemuan dan pergaulan antara sesama masyarakat sehingga terjadinya kerukunan antara sesama. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman atas kesediaannya untuk sharing-sharing pendapat, pengalamannya di podcast kita malam ini. Udah banyak ya tadi yang kita bahas. Semoga aja podcast kali ini dapat berguna, dapat juga menambah wawasan untuk para pendengar podcast kita. Dan mohon maaf apabila ada kata yang salah, karena di sini kami juga masih belajar. Dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.